Bayangkan ada seorang guru spiritual yang mengklaim bisa menggandakan uang. Bukan di dunia maya, tapi nyata. Ribuan orang percaya, termasuk tokoh, polisi, bahkan pejabat. Tapi di balik itu tersembunyi sebuah skema penipuan, pembunuhan, dan kebohongan besar. Namanya Taat Pribadi. Lahir di Probolinggo, Jawa Timur. Tapi seiring waktu, ia lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Dimas. Bukan gelar akademik, bukan pula warisan dari kerajaan manapun, tapi sebuah panggilan yang lahir dari karisma, wibawa, dan misteri. Di atas Bukit Tandus Probolinggo, ia mendirikan sebuah padepokan. Bukan sekedar tempat ibadah, tapi pusat ziarah, tempat ribuan orang mencari berkah, petunjuk, dan kekayaan. Ia tampil dengan jubah putih panjang, duduk bersila di tengah ruangan beraroma dupa. Tutur katanya lembut, tapi mengikat. Tatapannya tenang, tapi menusuk. Banyak yang percaya ia bukan manusia biasa. Ia dikisahkan memiliki karomah, daya gaib, kekuatan dari langit. Dan kekuatan itu, katanya, bisa menggandakan uang. Uang yang diserahkan akan kembali dalam jumlah berlipat. Bukan sekedar janji, tapi dianggap tanda dari Tuhan. Dari sinilah, kepercayaan berubah jadi keyakinan, dan keyakinan berubah jadi pengorbanan tanpa batas. Tapi, di balik karomah yang diklaim, tersembunyi sebuah sistem, terstruktur, rapi, dan sangat menguntungkan. Bukan untuk semua, tapi hanya untuk yang di atas. Di padepokan ini, uang bukan hanya alat tukar. Ia menjadi simbol keimanan, mahar, bukti kepercayaan, sebuah syarat agar keajaiban bisa turun. Para pengikut diminta menyetor uang, jumlahnya bisa puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah. Mereka menyebutnya mahar spiritual, dan dengan mahar itu, Taat Pribadi berjanji akan digandakan secara gaib. Tapi sistem di balik itu jauh lebih rapi dari sekadar janji gaib. Ini bukan hanya soal keyakinan, ini adalah skema berlapis, mirip Ponzi. Setiap pengikut baru wajib menyetor minimal 25 juta. Lalu jika ia berhasil mengajak orang lain, ia akan mendapat bagian dari mahar anggota baru. Semakin banyak yang direkrut, semakin besar berkah yang dijanjikan. Tidak ada produk, tidak ada jasa. Yang ditawarkan hanyalah kesabaran, keikhlasan, dan doa. Tapi di balik semua itu, aliran uang terus mengalir ke puncak. Dua sosok memainkan peran penting dalam sistem ini. Ismail Hidayah, pengikut senior, orator ulung jaringan luas. Dialah yang menyisir kota dan desa, mengajak orang-orang baru, membawa mereka masuk dalam lingkaran harapan dan setoran. Dan di dalam ada Abdul Ghani, sosok kepercayaan padepokan, mengelola keuangan, logistik, dan alur dana internal. Ia adalah jembatan antara ritual gaib dan sistem administrasi. Bersama mereka menjadi roda utama, yang satu mengajak, yang satu mengatur. Sebuah sistem tertutup, yang semakin kuat, semakin tak terlihat. Dan yang mempercayainya terlalu banyak untuk dihitung. Di halaman padepokan yang luas, ratusan bahkan ribuan orang tinggal dalam tenda-tenda darurat. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri, Banten, Kalimantan, Makassar hingga pelosok Jawa. Tak ada penginapan mewah, yang ada hanyalah tikar, terpal, dan kepercayaan. Mereka makan di dapur umum, beristirahat di bawah kain lusuh, berdagang kecil-kecilan di warung-warung darurat. Dan malam harinya mengikuti pengajian, bersolawat, memohon agar hari esok membawa kabar gembira. Tapi hari demi hari berlalu. Bulan berganti dan uang yang dijanjikan tak kunjung datang. Sebagian mulai bertanya-tanya tapi lirih. Sebab bertanya bisa dianggap kurang yakin. Dan kurang yakin artinya tidak akan mendapat apa-apa. Maka mereka bertahan dalam tenda yang panas di siang hari dan menggigil saat malam datang. Tetap berdoa, tetap berharap. Tiap pagi mereka berdoa, tiap malam mereka bermimpi. Tapi hari berganti dan harapan mulai pudar.
Hari-hari berlalu, tapi tak ada tanda-tanda uang digandakan. Tidak ada koper, tidak ada kabar, hanya janji yang terus diulang. Opini publik mengatakan bahwa saya adalah seorang penipu. Tapi kenyataannya, ini uang saya. Ratusan pengikut mulai gelisah. Dari yang tadinya duduk tenang, kini berdiri dan bertanya. Dari yang tadinya berdoa, kini mulai mendesak. Kapan uang saya cair? Katanya minggu ini. Sudah 3 bulan saya menunggu. Tenda-tenda yang dulu dipenuhi zikir dan harapan, kini berubah jadi ladang kegelisahan. Suara-suara lirih mulai meninggi. Keraguan mulai tumbuh dan menyebar. Nama yang paling sering dipanggil oleh para pengikut adalah 2 sosok, Abdul Ghani dan Ismail Hidayah. Keduanya kini tak bisa tidur nyenyak, didatangi siang dan malam, didesak, ditanya, bahkan dimarahi. Ketegangan pun memuncak. Abdul Ghani dan Ismail memutuskan bertindak. Mereka menemui langsung sang guru spiritual, Taat Pribadi. Sebuah pertemuan tertutup, tak banyak yang tahu, tapi percakapannya dikenal luas. "Ini sudah keterlaluan, Kang," kata Abdul Ghani. "Orang-orang marah, kalau tidak ada kejelasan, kami akan lapor polisi." Ancaman itu mengubah segalanya. Di mata Taat Pribadi, ini bukan lagi sekedar keluhan, tapi pengkhianatan. Dari 2 sosok yang dulu berdiri paling dekat, Ismail dan Abdul Ghani, ia terpojok. Dan dalam sistem seperti ini, kepercayaan bukan hanya kunci, tapi senjata. Siapapun yang dianggap membahayakan tatanan bisa disingkirkan. Tak lama setelah percakapan itu, Ismail Hidayah ditemukan tewas, disebut kecelakaan. Tapi luka-lukanya menyisakan tanya. Beberapa minggu kemudian, Abdul Ghani juga menghilang, ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tak ada penjelasan resmi, hanya desas-desus dan ketakutan yang makin nyata. 2 suara kritis kini bungkam selamanya, dan bagi para pengikut yang menyaksikan ini dari dekat, kepercayaan mulai berubah menjadi ketakutan. Dan ketika bukan hanya uang yang hilang, tapi juga nyawa, para pengikut juga bisa hilang. Selain Ismail dan Ghani, pengikut juga menjadi korban. Namanya Najemiah Muin. Salah satu penyetor terbesar di padepokan ini. Total uang yang ia titipkan, lebih dari 200 miliar rupiah. Sebagai imbalannya, ia dijanjikan sesuatu yang tak masuk akal. 18 triliun rupiah. Bagi banyak orang, ini terdengar gila. Tapi bagi Najemiah, itu adalah keyakinan. Dan keyakinan itu mengantarkannya pada akhir yang tak terduga. Suatu hari ia diberi ramuan cairan bening. Diserahkan oleh seorang perantara bernama Vijay yang mengaku atas nama Dimas Kanjeng. Ramuan itu katanya obat penenang, supaya sang nyonya besar tidak terkejut saat uangnya cair. Tapi tak lama setelah meminumnya, tubuh Najemiah mulai melemah. Kuku dan kulitnya menghitam. Ia dilarikan ke rumah sakit, hingga akhirnya dirawat di Singapura. Dan di sana, ia meninggal dunia. Pihak keluarga curiga, tapi tak ada bukti, tak ada tersangka. Polisi pun belum memberi kepastian. Tapi Najemiah bukan satu-satunya. Dalam catatan tak resmi, ada setidaknya 5 hingga 6 pengikut lain yang meninggal secara misterius di area tenda. Ciri-cirinya hampir sama, kuku menghitam, tubuh melemah, ditemukan dalam kondisi tak wajar. Beberapa sempat dirawat, sebagian lagi langsung dimakamkan. Tidak semua keluarga melapor. Banyak yang takut, banyak pula yang merasa tidak tahu harus kemana. Desas-desus soal racun, ramuan, dan pembungkaman beredar kencang. Awalnya semuanya hanya bisikan, kematian dianggap takdir, kehilangan dianggap ujian. Tapi waktu terus berjalan dan luka mulai berbicara. Keluarga Ismail Hidayah adalah yang pertama angkat suara. Mereka menyatakan sebelum meninggal Ghani sempat pulang dalam keadaan bingung dan takut. Ia mengaku mendapat tekanan setelah berani menegur Taat Pribadi. "Kalau aku hilang, jangan percaya kalau itu kecelakaan," katanya. Sebuah kalimat yang terdengar seperti wasiat dan alarm bagi keluarganya. Nyawa Kanjeng ini tidak berarti buat saya. Yang saya mau Ismail kembali. Tak lama kemudian, keluarga korban lainnya pun menyusul. Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan suami,
Semuanya punya satu kesamaan. Mereka sempat tinggal dan menyetor uang di Padepokan. Laporan-laporan mulai masuk ke polisi, tuduhannya penipuan, penggelapan, dan bahkan pembunuhan. Media pun mencium aroma skandal. Dari berita lokal, kasus ini naik jadi sorotan nasional. Wartawan mulai datang ke Probolinggo, kamera mulai menyorot tenda, dan jubah putih Taat pribadi tak lagi terlihat suci di mata publik. Polisi tak tinggal diam, tim penyidik mulai dibentuk. Mereka memeriksa buku catatan, video ritual, hingga kesaksian para mantan pengikut. Apa yang sebelumnya disebut karomah, kini mulai dianggap modus. Pagi itu, Probolinggo tak seperti biasanya. Udara masih dingin, tapi jalanan sudah padat. Bukan oleh pedagang, bukan oleh pengikut, tapi oleh lebih dari 1.500 aparat bersenjata lengkap. Brimob, Sabara, Intelijen. Kendaraan taktis berjajar, membentuk barikade besi di depan gerbang Padepokan. Langit mendung, suasana mencekam. Dan saat matahari mulai naik perlahan, gerbang besi itu didobrak. Asap, debu, teriakan. Langkah-langkah berat aparat mengguncang tanah. Di balik pagar, para pengikut menangis, berteriak, ada pula yang berdoa, tapi tak ada yang bisa menghalangi, ini perintah negara. Dari dalam bangunan utama, muncul sosok yang jadi pusat segalanya. Taat pribadi, wajahnya tenang, tak ada perlawanan, hanya senyum yang tipis dan mata yang tajam. Ia berjalan pelan, diapit aparat, tangannya diborgol, diseret keluar dari dunia yang dulu memujanya. Saya ini dizalimi, katanya. Tepat di hadapan kamera dan ratusan pengikutnya yang masih percaya. Kalimat itu menggema, tapi di hadapan hukum, karisma tak lagi cukup. April 2025. Setelah menjalani 2/3 masa hukumannya, Taat pribadi dinyatakan bebas bersyarat. Tidak ada iring-iringan kamera, tidak ada sambutan gegap gempita. Tapi di Padepokan, puluhan pengikut lama sudah menunggu. Ia kembali, bukan sebagai narapidana, tapi tetap sebagai guru. Senyumannya kembali hadir, tangannya kembali dicium, dan kegiatannya kembali berjalan. Sholat berjamaah, pengajian rutin, santunan sosial untuk warga sekitar. Semua tampak damai, teratur. Sepintas seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi bayang-bayang masa lalu belum benar-benar hilang. Nama-nama yang pernah gugur, uang yang tak pernah kembali, janji yang tak pernah ditepati. Semua itu masih berbisik di balik tembok Padepokan. Ia kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Tapi apakah benar yang kembali itu sudah berubah? Apa pendapatmu? Apakah ini akhir kisah atau hanya permulaan baru? Jika menurutmu kisah ini belum selesai, tinggalkan komentarmu di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video lanjutan dari serial dokumenter ini.